Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Eliza Hasan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Eliza, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Zedra. Pemirsa, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 selama 4 bulan atau total 2,4 juta kepada pegawai dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. BLT diberikan kepada karyawan swasta yang dirumahkan dan dipotong upahnya akibat pandemi COVID-19. Mari kita lihat data selengkapnya. Ini dia stimulus untuk karyawan swasta di mana akan mendapatkan Rp600.000 per bulan, lalu digelontorkan September 2020, di mana total penerimaan adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan non-BUMN, serta dengan total anggaran kita lihat di sini kurang lebih atau sekitar Rp31,2 triliun. Lalu pemirsa, kita akan melihat struktur dari ketenaga kerjaan Indonesia. Ini adalah periode Februari 2020 di mana penduduk usia kerja kalau kita lihat adalah naik 2,92 juta orang menjadi 199,38 juta orang. Angka kerja pun naik menjadi 137,91. Kemudian bekerja ini naik 1,67 juta orang menjadi 131,03 juta orang. Kemudian pekerja penuh juga naik angkanya menjadi 91,59 juta orang. Lalu ada pekerja paruh waktu, kita lihat di sini naik 1,77 juta orang menjadi 31,10 juta orang, dan setengah pengangguran angkanya turun 1,19 juta orang menjadi 8,34 juta orang. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu persentase pekerja sendiri. Ini adalah beberapa persentase pekerja formal dan juga informal. Kita lihat untuk Februari 2018 di mana pekerja formal sebanyak 41,78%, sementara pekerja informal lebih tinggi yaitu 58,22%. Sama seperti di tahun 2018 di mana 2019 kita lihat angkanya yaitu di pekerja formal sebanyak 42,73% dan informal 57,27%. Jika kita melihat Februari 2020 ini untuk formal sebanyak 43,50%, kita lihat perbandingannya dari tahun ke tahun menaik, dan kemudian tenaga informal pun kalau kita lihat grafiknya dari 2018 sampai 2020 ini perbandingannya menurun yaitu sebanyak 56,50%. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Nah, ini dia pertumbuhan konsumsi rumah tangga sendiri. Dari tren ya, kita lihat ada penurunan yang cukup dalam di sini. Di kuartal, kita lihat dulu di kuartal 1 2018 sampai kuartal 4 2018, di mana angkanya di kuartal 4 ini 5,08%. Nah, sementara di kuartal 1 2019 ini kita lihat di kuartal 4-nya adalah 4,97%. Tapi kita lihat untuk kuartal 2 di 2020 ini, atau kita kembali ke kuartal 1 2020 di mana angkanya turun yaitu 2,84 dari kuartal 4, atau kita bandingkan dengan kuartal 2 tahun lalu cukup turun, di mana sampai di kuartal 2 ini bahkan kita minus menjadi 5,51%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Poppy Zedra. Baik, Eliza, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi usai jeda.